warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi ya kawan dari Title Cup atau Title Tuesday edisi tanggal 20 November 2024. Masih dengan permainan Magnus Carlsen kawan. Sambil menunggu Dwi tarung antara Magnus versus Fabiano Caruana di permainan freestyle catur 960 yang digelar di Singapura selama 2 hari ini kawan. Ya, Magnus sedang berada di Singapura kawan. Bagi kawan-kawan yang punya uang lebih, mungkin bisa terbang ke sana, cari Magnus, cari Caruana, foto-foto bareng kawan. Mumpung lagi dekat kawan. Bagi kawan-kawan yang punya uang lebih. Bagi pengangguran yang sering nongkrong di warung kopi dan di pos ronda, ya kalian tunggu saja ulasan-ulasan dari admin kawan. Game-game dari Magnus Carlsen ini. Nah, game catur 960 ini akan dimulai sekitar jam 8 malam kawan. Ya, ini mungkin menyesuaikan dengan penonton bule ya, digelar pada malam hari. Ya, tidak biasanya lah main catur malam hari ya. Ya, bagi mereka yang suka main catur, jam berapapun siap main catur. Normalnya turnamen ataupun pertandingan dimulai pagi atau ya normal jam 9 atau siang hari ya. Tapi kalau lihat dari jadwalnya ini jam 8 malam kawan. Dan Dwi Tarung ini sudah mengawali dengan game pemanasan, yaitu game bergu tadi malam. Jam 10, jam 11 malam kawan. Bergunya begini, Magnus ditemani dengan Tanya Sanchez dan Caruana ditemani oleh Ashley. Magnus Carlsen bersama Sanchez menang 2-0 dalam permainan catur 960. Tapi gamenya kurang menarik untuk kita ulas, jadi tak perlu kita ulas kawan. Kita tunggu saja Dwi tarung antara Fabiano Caruana versus Magnus Carlsen dengan permainan kontrol waktu 60 menit kawan. Kita tunggu. Kalau kalian ingin begadang ya silakan mulai jam 8 malam ini kawan. Oke, permainan Magnus Carlsen, ya mungkin Magnus di Singapura mungkin ingin menyaksikan pertandingan secara langsung antara Ding Liren versus Domara Jukukes yang akan dimulai tanggal 25 mendatang ini. Oke, permainan dari Magnus Carlsen saya pilih di sesi awal kawan menghadapi Ian Nepomniachtchi pada babak ke-11 di Title Tuesday kemarin. Di sini Magnus pegang putih mengawali dengan pion D4 kuda F6 dari Ian Nepo, pion C4, pion E6 kuda C3 gajah B4 Nimso Indian Defense. Magnus membeli variasi 3 kuda F3, melepaskan kontrol peta E4 sementara waktu yang terkadang langkah populer di posisi ini untuk menghadapi Nimso Indian Defense. Variasi klasikal Menteri C2 merupakan opsi yang paling umum yang paling banyak dimainkan untuk juga pertahankan posisi kuda, pertahankan peta E4. Tapi Magnus memilih dengan langkah kuda F3 dan Ian Nepo langsung memilih rokade amankan raja. Kalau ada kuda E4 di posisi ini tentu Menteri C2 ya, tak ada masalah. Mungkin ada pion F5, pion G3, dan pion B6 akan dilanjutkan oleh kedua pemain. Tapi biasanya di posisi ini yang paling populer kita memainkan dengan pion B6-nya kawan. Untuk segera keluarkan gajah terang, apakah ke peta B7 kawan di diagonal terang panjang atau langsung keluar ke peta A6 di sini kawan, yang biasa akan dibalas putih dengan langkah gajah G5 pin kuda supaya tidak keluar ke peta E4 nanti. Pion H6 gajah H4, pion G5 gajah G3, kuda bisa lompat ke peta E4, serang kuda C3 bersama gajah, backup dengan Menteri C2. Nah, terjadi baku hantam gajah sikat, kuda C3 ambil balik, kuda ambil gajah G3 ambil balik. Secara umum seperti ini, walaupun opsi yang lain juga bisa kalian mainkan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Ian Nepo memilih amankan raja rokade pendek langsung. Sekarang pion E3 dan ada pion D5. Gajah D2 untuk blokade pin kawan di sini supaya nanti kalau ada kuda ya sikat saja. Di sini pion B6 kawan, lanjut Ian Nepomniachtchi dan Magnus dengan pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5. Dengan melakukan pertukaran semacam ini kawan, ambil balik menggunakan pion E, maka diagonal terang panjang akan terblokade oleh pionnya sendiri. Adapun kalau diambil menggunakan kuda di posisi ini kawan, ya siap berlanjut dengan jual beli saja, dilanjutkan oleh putih. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih ambil balik menggunakan pion E. Ide cantik dari Magnus Carlsen, blokade untuk menghadap aktivitas gajah terang kawan. Benteng C1 aktif menempati lajur C yang sudah semi terbuka.
Ada gajah mundur ke E7 atau tetap gajah B7 atau gajah ini mundur cukup ke petak D6 untuk mendapatkan diagonal serang yang lebih bagus ketimbang di petak E7 kawan. Tapi Ianipo langsung tarik mundur ke petak E7. Gajah D3 persiapan rokade, ada pion C5, kuda ke E5 lanjut Magnus untuk menghadang pergerakan pengembangan kuda C6 kawan. Gajah B7 terlebih dahulu, Magnus rokade pendek, nah ada tantangan kuda C6. Kalian terima ya tak ada masalah. Magnus memilih gajah mundur ke petak E1, langkah bagus juga. Di sini ada benteng C8, gajah F5, benteng kembali ke A8, ada pion F4 perkuat posisi kudanya. Nah, di sini Ianipo membuka lajur C dengan pion C pukul pion D4. Magnus tidak berani ambil langsung kawan. Magnus melangkah kuda B5. Coba rebut kembali pion ini dengan kuda dan membuka serangan juga pada kuda C6. Kalau kalian ambil pion ini sekarang, Ianipo juga akan ambil balik dengan kudanya. Dan Magnus tidak akan berani ambil balik karena ada gajah C5 tusukan tusuk sate nanti kawan. Jadi di sini dengan kuda B5 dan Ianipo menukarkan perwira terlebih dahulu. Kuda pukul kuda E5 ambil balik oleh pion kawan. Kuda lompat ke E4 baru sekarang pion E ambil balik pion D4. Agar pionnya konstruksi kembali pulih kawan. Tidak ambil balik menggunakan kuda ya. Walaupun sekarang ada kuda yang cukup mengganggu di peta E4. Gajah G5 serang benteng, benteng C2, ada gajah A6, langkah yang cukup normal juga atau dengan pion G6 juga bagus kawan. Gajah A6 serang kuda, ada pion A4, baru pion B6, gajah sikat kuda E4, ambil balik oleh pion D, berlanjut dengan dorong pion maju ke D5, membebaskan pion dan mempercepat untuk bisa didorong maju ke depan. Gajah sikat kuda A6, ambil balik oleh pion A, Menteri E8 kawan, menyerang dua pion sekaligus. Magnus angkat menterinya juga ke D4, pertahankan pion pusatnya kawan. Menteri ambil pion B5, Magnus ambil pion E4. Cukup berbahaya pion bebas ini. Apakah mampu dipertahankan oleh Magnus? Di sini ada benteng D8, pion D6. Benteng FE8, pion siap diambil. Terlebih dahulu menteri ke F3 mencoba serang pion F7. Ada benteng D7 baru gajah C3. Pionnya aman. Di sini caplok oleh benteng korban kualitas Ianipo Niaci. Sikat. Ambil balik dan pion ini berpotensi juga jatuh. Tapi masih bisa dipertahankan oleh Magnus Carlsen dengan benteng C6. Nah, gajah E3 skak terlebih dahulu. Kalau tadi kawan benteng ini ambil pion D6 langsung, tidak ada yang mengawal peta F7 kawan. Menteri meluncur skak. Dan skak mat hanya dengan 2 langkah kawan. Skak mat. Jadi pion ini masih cukup nyaman. Gajah E3 skak, raja geser, gajah C5. Coba ambil pion ini ke depan dengan gajah. Nah, Magnus menteri F6 menantang pertukaran, perkuat posisi pionnya kawan. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng, pion masih cukup kuat. Ada raja G7, kemudian benteng C7, langkah bagus dari Magnus Carlsen kawan. Raja ambil benteng F6, Magnus juga mendapatkan benteng D7. Kita temui permainan endgame benteng melawan gajah gelap. Magnus minus 1 pion di sini. Pion A5 lanjut Ianipo. Magnus dengan benteng B7. Pion A4, pion G4, pion H6. Ya, kalau kalian bergerak juga dengan langkah raja ke E6 juga tak ada masalah kawan. Atau langsung ambil pion ini, benteng ambil pion ini. Raja geser ya tentu saja mundur ke peta E7. Ianipo juga ingin menghadang pergerakan pion putih dengan pion H6-nya. Raja G2 lanjut Magnus. Sekarang gajah caplok pion D6. Benteng ambil pion B6. Raja mundur ke E7, selanjutnya benteng B5. Di sini ada pion A3 diadu. Magnus menolak. Bebaskan saja pionnya sendiri. Pion B3 langkah bagus dari Magnus. Raja D7 benteng A5. Raja C6 benteng A6 skak. Raja ke D5 baru rajanya Magnus aktif kembali naik ke peta F3. Pion F5 pion pukul ambil balik dan raja E3 lanjut Magnus atau juga bermain dengan pion H3 membuat langkah menunggu, tidak memberikan kesempatan bagi gajah mengincar pionnya juga kawan. Tapi Magnus ingin mempercepat aktivitas raja. Dan kalau gajah ambil pion yang di sini,
benteng mendapatkan pion yang di sini atau di sini. Ambil saja pion ini, langkah terkuatnya. Tapi memilih dengan pion H5 dan sekarang pion H3. Pion aman kawan. Kemudian gajah C5 skak atau ke B4 untuk menghadang pergerakan raja kawan. Mungkin untuk dukungan bagi pionnya nanti ya di lajur F ini, yakni Puniaci dengan gajah C5-nya, tapi memberikan alasan bagi raja ini cepat bergerak. Raja D3, pion F4, ada benteng A5, pin gajah, pion siap didorong kawan. Raja langsung mundur ke D6, memberikan tempat bagi raja C4 kawan. Tetap ancam gajah, dan gajah tidak bisa lagi mengawal pion A3. Yakni pun melepaskan gajahnya, dorong pion F3, benteng ambil gajah, dorong pion A2, benteng D5 skak terlebih dahulu, raja geser dan benteng bisa mengawal dua lajur sekaligus. Aman kawan sekarang Magnus. Raja E5 setelah raja C3, yakni pun menyerah di langkah ke-53. Luar biasa sebetulnya game dalam posisi yang remis ya, walaupun dengan kekuatan gajah gelap harusnya bisa menahan remis. Tapi karena permainan ini adalah permainan blitz kawan, tentu drama-drama kesalahan sering terjadi dan kita maklumi saja. Oke, itulah kawan permainan di Title Tuesday sesi awal dari permainan Magnus Carlsen pada game ke-11-nya menghadapi Iane Puniaci. Semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan tunggu saja di tarung catur 960 yang akan dimulai jam 8 nanti dari permainan Magnus Carlsen versus Caruana, baru bisa kita ulas besok pagi kawan. Oke, terima kasih yang sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, comment, share juga boleh, download juga boleh kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.